Ada sebuah ayat tadi yang baru aja kita baca, Masya Allah ya, ayat ke-24 dari Quran Surat An-Nur. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yaitu hari di mana lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka akan bersaksi terhadap apa yang mereka dulu lakukan di dunia ini. Jadi kita semua ini dalam berbuat baik tidak perlu susah payah mendatangkan saksi, ya, tidak perlu susah payah menulis di media sosial, tidak perlu kita cerita-ceritakan akan kebaikan-kebaikan kita, tapi sesungguhnya yang ada di diri kita. Dari yang pertama disebut sini adalah alsinatuhum, lisan-lisan kita. Kemudian yang kedua adalah aidihim, tangan-tangan kita. Dan kemudian wa arjuluhum, dan kaki itu akan menjadi saksi dari semua kebaikan-kebaikan kita. Jadi lisan kita hendaknya betul-betul kita pastikan mengucapkan kalimat-kalimat yang satu waktu nanti lisan ini akan menjadi saksi, ya, akan kalimat yang baik-baik yang sudah meluncur darinya. Ya, mungkin dia akan bicara di hadapan Allah nanti, ya Allah, si fulan ini menggunakan lisan, menggunakan saya untuk pengajian, untuk membaca Al-Quran, untuk membaca zikir, ya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk nasihati keluarga. Lisan kita akan ngomong seperti itu di hadapan Allah nanti. Dan itu ya maha kuasanya Allah menjadikan anggota tubuh yang ya bisa dikatakan sudah mati, ya, karena sudah meninggal kan nanti kita, dia bisa bicara sendiri tanpa kendali dari pemilik tubuh itu. Kemudian yang berikutnya tangan yang di dunia ini, ya, tangan kita nggak bisa bicara, ya, dia tidak bisa, ya, bersuara, ya. Tapi di akhirat nanti Allah berikan kuasa, tangan ini akan bisa berbicara, dan apa yang disampaikan oleh tangan adalah kesaksian atas orang yang memiliki tangan itu. Ya, bagaimana nanti dia akan bersaksi tangannya ini suka nyubiti bojone misalnya. Tangannya ini suka nyetoti anaknya misalnya, naudzubillah. Tangan ini suka masak untuk keluarga. Tangan ini suka misalnya bersedekah, tangan ini suka untuk membuka mushaf, tangan ini suka untuk berdoa, mengangkat tangan. Tangan ini digunakan untuk apa, Bu, kebaikan tangan? Mijeti, ya. Semua kebaikan-kebaikan tangan ini, ya, akan disaksikan oleh tangan itu sendiri, sehingga dikatakan nanti mulut kita akan terkunci, seorang manusia tidak bisa berbicara seperti layaknya di dunia, ya, tapi semua anggota tubuhnya akan memberikan kesaksian. Masya Allah. Saya juga tertarik pada ayat yang ke-26, ya, di sini. Apalagi mungkin wallah alam di zaman sekarang itu dosa tangan itu mungkin bisa dikatakan lebih banyak, ya, daripada anggota tubuh yang lain. Kalau dulu kan tangan tuh, ya, dosanya ya cuma tadi loh, naboi bojone, naboi anake, itu sekedar itu aja. Tapi itu pun mungkin guru-guru saja, ya, artinya mungkin nggak sampai melahirkan dosa, ya. Tapi kalau sekarang tangan ini Masya Allah, ya, ini loh kadang cuma ngetik apa tuh WA yang kemudian menyakitkan hati orang, ya, mengetik WA, ya, ghibahin kesalahan orang, yang mengetik WA kadangkala mengkritik berlebihan, ya, dan sebagainya, yang kemudian bukan manfaat yang timbul tapi malah banyak madharatnya. Ini wallah alam, ibu-ibu, mari kita betul-betul kendalikan. Saya tadi pagi itu di WA alumni santri saya, ya, santri pondok, ya, yang sudah tahu saya sudah tamat 2 atau 3 tahun yang lalu, dan kemudian katanya kangen dengan pondok, dan kemudian dia ini WA begini bahasanya, ya, saking lugunya anak ini, ya, mungkin karena memang saya lihat anaknya dulu itu Masya Allah ahli ibadah ketika di pondok. Dia mengatakan, maaf Ustaz, saya baru WA sekarang setelah sekian lama lulus dari pondok, ya, gitu, ya, karena saya baru punya HP. Masya Allah, ya. Jadi
Itu kan luar biasa zaman sekarang. Anak umur, kalau saya kira-kira ya mungkin umur 20-an tahun, dia baru saja punya HP ya, dari punya saya. Maka nasihat saya ya, Masya Allah Mas ya, semoga antum tidak terfitnah dengan HP baru antum ya. Iya. Ya, berarti dia kan seperti dunia baru, yang lain sudah puluhan atau mungkin belasan tahun punya HP, anak ini baru punya HP, dengan baru belajar menulis WA, dan kalimat-kalimatnya ya pertama kali adalah rindu, kangen pondok, kangen dengan suasana pondok dan seterusnya. Masya Allah. Tangan, hati-hati betul dijaga. Okay. Kemudian ada ayat yang ke-26 ya. Ayat 26 ini Allah berfirman, Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ini detail sekali Allah nyampaikan ya. Ya, itu orang yang wanita yang buruk itu diperuntukkan untuk laki-laki yang buruk, dan laki-laki yang buruk diperuntukkan untuk wanita yang buruk. Kemudian laki-laki yang wanita yang baik diperuntukkan untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik diperuntukkan untuk wanita yang baik-baik. Coba, ini detail sekali. Allah sampai mengulang-ulang gitu ya. Tidak hanya mengatakan orang yang baik untuk orang yang baik, orang buruk untuk orang, tidak kayak gitu. Tapi disebutkan jenis kelaminnya, bahkan diulang-ulang. Ini menunjukkan keseriusan Allah SWT meyakinkan kepada kita bahwa kalau kita ini orang baik, insya Allah akan selalu ketemunya orang baik gitu ya. Kalau satu waktu dalam komunitas atau interaksi kok kita selalu ketemu orang-orang yang buruk, maka ya jangan salahkan orang itu, salahkan dulu diri kita. Salahkan dulu kita. Oh, kenapa ya saya itu kok malah circle-nya dengan orang-orang seperti itu ya. Maka harus muhasabah. Oh, jangan-jangan ada yang perlu saya perbaiki pada diri saya. Misalnya kita punya karyawan kok kurang baik ya misalnya, atau kita punya keluarga yang begini begitu ya. Pertama, koreksi terbaiknya adalah diri kita. Supaya apa? Kita memantaskan sesuai apa yang kita harapkan, yaitu menjadi orang baik, supaya bisa ketemu orang yang baik. Nah, tapi dalam faktanya kemudian kenapa kok ada beberapa orang yang Allah pertemukan dengan orang yang kurang sesuai harapannya ya. Maka ini bisa jadi adalah Allah SWT ingin kebaikan yang lebih pada dia untuk menjadi peluang hidayah bagi orang tersebut. Allah ingin mendidik dia supaya orang ini ya, kemudian bisa berdakwah dengan ladang amal yang ada di sekitarnya. Ya, dan kalau tolak ukurnya gimana? Tolak ukurnya itu kita pengen mewarnai orang tersebut, bukan diwarnai. Orang kalau sudah larut ya berarti sama. Ya, tapi kalau kita sudah nggak cocok, loh ini kok nggak pantas ya keluarga saya, kok ini perlu ada yang, nah berarti disitulah ya peran kita ya untuk memperbaiki orang-orang sekitar kita, karena memang faktanya demikian ya. Jadi ayat ini bukan kemudian bertolak belakang dengan realitas kehidupan kita, enggak ya, realitasnya kadang kita ketemu orang yang tidak sesuai ya, yang kita harapkan ya, tapi itu adalah peluang dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bertambah amal ya dengan ditemukan dengan orang-orang seperti itu. Kalau kita mampu memperbaiki, perbaiki. Kalau tidak, ya maka kita harus menjaga batasan-batasan. Kalau bisa menyinari, sinari. Kalau tidak bisa, maka lebih baik kita menyinari orang lain gitu ya, atau kita membatasi diri jangan sampai pengennya mewarnai malah terwarnai. Ini al-khabithat lil khabithin. Ya, ini sebenarnya ayat ini nyambung dengan ayat sebelumnya terkait masalah kemuliaannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini kan ayat surat An-Nur ini kan salah satunya adalah pembelaan Allah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, satu waktu kebayang ibu-ibu Aisyah ini diisukan selingkuh ya kan? Hadis yang namanya hadis al-qadhaf ya. Atau hadisul ifki. Hadisul ifki itu peristiwa tentang tuduhan beberapa orang bahwa Aisyah ini selingkuh. Sebenarnya itu sepele sekali seperti ini. Satu waktu malam-malam Rasulullah bersama dengan rombongan ya, itu ya mengadakan perjalanan. Nah, di situ ada Aisyah. Nah, kemudian Aisyah ini ketinggalan. Karena apa? Beliau
di tengah padang pasir malam hari, beliau langsung menggok gitu, nggak bilang kepada Rasul, nggak bilang kepada yang lain, mau buang hajat. Ya, namanya orang kebelet gimana? Ya, karena spontan aja, beliau mau buang hajat, kemudian langsung menjauh. Namanya buang hajat kan harus jauh dari banyak orang kan, nggak ada toilet zaman itu. Ya, beliau menjauh, kemudian rombongan terus saja jalan. Kemudian Aisyah ini selesai buang hajat ketinggalan dan kemudian tampaklah oleh salah satu sahabat kalau Aisyah ini ketinggalan, sehingga kemudian sahabat ini ya dalam bahasa mudahnya adalah mengawal Aisyah dari belakang. Dan itu pun tidak tegur sapa ya, Aisyah hanya kemudian naik ke untanya dan sahabat ini pokoknya hanya ngawal saja. Nah, kemudian ketika sudah mendekat masuk ke rombongan, orang-orang munafikin kemudian menyebarkan isu hoax. Ya, Aisyah ini, ya kan namanya juga ini tadi ditambah dengan ya istilahnya orang munafikin itu orang yang memang berada di tengahnya para sahabat, tapi memang mereka niatnya buruk terus, ingin melemahkan kaum muslimin dari dalam. Kemudian diisukan, kebayang seorang Rasul yang sangat mencintai Aisyah, kemudian isu ini begitu banternya, Rasulullah sendiri pun terpengaruh. Sampai Rasulullah itu mendiamkan, tidak menuduh, cuma namanya hati gimana sih laki-laki ya, nggak menuduh istrinya selingkuh, nggak, cuma gimana ya, loro gitu ya, ya gitu ya, dengan suara orang-orang itu loh. Akhirnya beliau hanya mendiamkan saja, Aisyah didiamkan saja. Kita nanpa mungkin gitu ya. Ya, kemudian beliau didiamkan oleh Rasul. Bahkan Aisyah ini ya Allah kebayang didiamkan oleh suaminya, didiamkan oleh banyak orang, bahkan datang kepada bapaknya. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang ya imannya itu paling tinggi ya setelah Rasulullah SAW, ibaratnya gitu kan. Abu Bakar itu sudah kurang apa Abu Bakar itu. Bahkan beliau dikenal dengan nama As-Siddiq ya, orang yang selalu bicara benar. Datang kepada bapaknya. Bapaknya pun enggak, istilahnya kalau suami kalau Rasulullah itu apalagi saya gitu ya. Jadi gimana ya perasaannya, bapaknya enggak belani, Rasulullah juga enggak, para sahabat enggak. Ya Allah, Aisyah ini para wanita loh, ini wanita mulia ya, yang dia didiamkan oleh keluarganya, luar biasa. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung yang membersihkan nama baiknya Aisyah radhiyallahu anha melalui ayat-ayat ini. Innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah, ayat ke-23 ya. Walahum adzabun adzim yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun dan seterusnya. Dalam rangka beliau dibersihkan nama baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu mulianya Aisyah sampai Allah turun tangan dalam hal ini. Ya, itu dalam memuliakan Aisyah. Ya, barang siapa yang memfitnah wanita baik-baik, gitu kan, dari orang mukmin yang mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Ini nanti kemudian akan timbul dalam sebuah fikih itu namanya qadzaf, hukum qadzaf. Ya, setelah kejadian ini ada dalam sebuah fikih itu namanya hukum qadzaf. Qadzaf itu apa? Qadzaf itu memfitnah wanita baik-baik melakukan perzinahan. Ini ada hukumnya. Jadi, memfitnah itu saja sudah buruk, tidak boleh orang memfitnah ya. Tapi kalau memfitnah wanita itu berzina itu lebih buruk lagi. Dan itu namanya qadzaf. Hukumannya apa kalau dalam pengadilan Islam? Dicambuk 80 kali. Ya, jadi karena apa? Memang ya wanita kalau cuma difitnah gondol duitnya jamaah mungkin rada ya, atau mungkin apa difitnah orang ngaji misalnya gara-gara keset padahal aslinya karena loro misalnya, keset begini misalnya, ya sakit hati. Tapi kalau ini difitnah kok selingkuh, difitnah zina, itu berat ya, berat. Jangan sampai. Baik ibu-ibu yang rahmati Allah, ini sedikit yang saya buka di ayat yang kita baca. Mungkin saya tambahin sedikit karena surat An-Nur ini banyak sekali terkait masalah wanita nggih, ibu-ibu ya. Ayat yang ke-31, ayat yang ke-30, ayat ke-30.
Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furuj. Katakanlah hai Nabi kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangan mata mereka. Menundukkan pandangan mata mereka, ya. Ini kok harusnya ini temanya yang ini Bu Ulfa. Ya. Yaghuddu min absarihim, ya, tentang salah satu adab dengan lawan jenis itu harus ghaddul basar. Ghaddul basar itu apa? Menundukkan pandangan, ya. Sebenarnya ini konteksnya atau objeknya tuh laki-laki hendaknya menundukkan pandangan ke wanita, tapi juga sebaliknya. Malah sekarang itu sing medeni iki sing wanita kelas. Ya kadang yang laki-laki malu-malu, yang perempuannya malah ganas banget itu. Ibu ndak boleh lihat drama Korea, ndak boleh nggih? Ya. Nah, para ulama kemudian menjelaskan ghaddul basar, menundukkan pandangan itu seperti apa? Ya, seperti apa? Apa kalau ketemu lawan jenis kita, nggih Bu, nggih. Ya enggak gitu juga, ya. Menundukkan pandangan itu maksudnya ya memandang seperlunya dan tidak dengan syahwat. Kalau melihat dengan syahwat itu masalah, gitu ya. Misalnya jual beli, kan nggak mungkin kita sama pedagangnya nggak lihat, atau jelas seorang suster atau dokter, ya, pasiennya sedang pengen diperiksa, yang sakit mana Pak? Niki wudel saya. Terus yang mana ya Pak? Ya nggak bisa juga, salah nyontek bahaya kan? Nah, ini contoh ini. Kalau memang dibutuhkan ya boleh, seperti dokter, suster, atau mungkin tukang foto kayak gitu, ya. Ya, tapi kalau melihat dengan syahwat, dengan kekaguman, Masya Allah, glowing sekali ya. Kok mening-mening tenan yo. Ini yang dilarang dalam agama, ya. Wa yafadhu furujahun, ya. Kemudian jagalah kemaluan, menjaga kemaluan. Nah, ayat yang berikutnya wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin, dan katakanlah kepada para wanita, ya, yaghdudna min absarihin, tundukkan pandangan, gitu. Jadi wanita pun ada teguran sendiri untuk tidak liar memandang lawan jenisnya. Meskipun itu bukan aurat. Wajah itu kan tidak aurat, tapi tidak boleh memandang secara liar, gitu ya. Jadi memandang yang bukan aurat saja tidak boleh, apalagi aurat. Ya, misalnya sekarang ngapunten main sepak bola itu, lutut laki-laki itu aurat bukan? Berarti ndelok bal itu lah. Ya tidak boleh, ya. Ya, karena ada lutut itu aurat, apalagi paha. Ya, kadang-kala kalau lihat Ronaldo, gitu, kemudian pahanya kelihatan, itu lihat aurat, itu tidak boleh. Ya, lihat yang bukan aurat aja kalau pakai syahwat itu tidak boleh, apalagi lihat aurat, ya, laki-laki. Kemudian yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun, jagalah kemaluan, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, ya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak, ma dhahara minha. Ini yang para ulama beda pendapat itu kalimat ini Bu, yang ayat 31 ini. Illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak. Illa ma dhahara minha. Ini maksudnya yang biasa tampak, perhiasan yang biasa tampak. Jangan memperlihatkan perhiasan kecuali yang biasa tampak. Yang biasa tampak itu apa? Nah, para ulama beda pendapat. Kalau dalam mazhab Hanafi itu yang biasa tampak itu maksudnya wajah dan telapak tangan. Sehingga kemudian dalam mazhab Hanafi, wajah dan telapak tangan itu bukan aurat, boleh ditampakkan bagi wanita, ya, bagi wanita. Kalau mazhab Syafi'i udah yang biasa tampak itu ya biasa tampak itu ya sekedar perhiasan yang biasa dikenakan aja, yang biasa tampak. Wajah dan telapak tangan itu tetap aurat, maka tetap harus ditutup. Jadi ini bedanya pendapat kayak gitu Bu. Kenapa ada orang cadaran, tidak cadaran, gitu. Kalau cadaran berarti pakai mazhab Syafi'i. Kalau nggak cadaran, ya berarti pakai mazhab Hanafi. Kayak jenengan ini kan Hanafi semua ini, ya. Iya, Hanafi. Bukan Ustaz Hanafi, ya, Ustaz mazhab Hanafi, mazhab Hanafi. Jadi yang di luar sana itu pakai mazhab apa Ustaz? Kok kita kabeh? Wah, ini nggak pakai mazhab itu, ya.
Madzhab orang ngaji ya. Iya. Ini illa ma dhahara minhu. Jadi antara yang misalnya yang cadaran yang enggak, ya memang masing-masing ada dalilnya, ada hujahnya. Boleh. Istri saya cadaran, ya ibu saya enggak cadaran. Keluarga besar saya enggak cadaran. Ada yang cadaran, ada yang enggak. Ya, sama-sama. Yang penting itu muamalahnya baik, jangan saling menjelekkan lah gitu ya. Menjelekkan. Ya, demikian. Mungkin yang pada haji biasanya langsung cadaran semua di sana. Pas pulang haji balik meneh. Banyak kayak gitu ya. Karena memang lingkungannya nyaman ya ketika di sana ya cadaran. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan jangan, dan hendaknya tidak memukulkan apa ini, maaf. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubin, dan hendaknya menjulurkan jilbabnya sampai ke dada. Ini salah satu apa ya bahasanya? Apa coba yang terjemahannya, diterjemahin jenengan apa? Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Ada yang pakai terjemahan? Apa Bu? Itu terjemahannya apa? Dan hendaknya menjulurkan kain kerudung khumur ya sampai ke dada. Oke, khumur ini diterjemahkan kain kerudung atau mudah kita ya jilbab ya. Ini sampai dada, artinya apa ya, itu namanya ini perintah, bukan apa ya, ini kan udah jelas kan kalimatnya ya. Wanita itu kalau pakai jilbab jangan jilbab apa nyebutnya husnul khotimah. Jilbab kejirut ya. Jadi namanya jilbab ya dijulurkan sampai dada, menjulur sampai dada. Ya, menjulur sampai dada. Enggak cuma sampai leher, enggak cuma sampai ini. Dijulurkan sampai. Maaf loh kalau ada yang terlanjur make gitu, enggak apa-apa ya, jangan tersinggung nggih, ngapunten, saya cuma baca. Misalnya ada ya, saya enggak lihat. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. La yabdina zinatahunna illa li bu'ulatihin, dan janganlah memperlihatkan zinahnya. Zinah ini maksudnya sesuatu yang indah dari tubuhnya. Ya, sesuatu yang menarik lawan jenis lah maksudnya itu, kecuali kepada bu'ulatihin, suami ya. Au abaihin ya, ayah, au aba ibu latin, atau ayah dari suami ya. Ini nanti ke belakang semua ini berarti disebut sebagai mahramnya jenengan gitu ya. Mahramnya kita, orang yang bisa lihat rambut kita ya, mungkin tangan kaki kita, itu siapa ya? Itu pertama suami, kemudian ayah kita, kemudian mertua ya, dan sebagainya. Tapi semua tentu juga ada batasnya. Meskipun itu mahram, jangan sampai kita menampakkan sesuatu yang timbul fitnah ya. Jangan kemudian pakai pakaian seksi di depan mertua. Oh, kan mahram saya Ustaz. Ya mertua ki yang duwe nganu itu syahwat ya. Kalau menimbulkan fitnah tidak boleh juga. Atau dengan anak, bahkan dengan anak yang sudah mulai dewasa, kan ada itu adab-adabnya dengan anak laki-laki, tidak boleh tidur bareng. Masa laki-laki udah umur 17-an tahun dikeloni mbokne ya, akan timbul fitnah. Ini tidak boleh. Segala sesuatu yang menimbulkan fitnah itu dilarang dalam agama ini. Baik ya, ini bisa dibaca Ibu. Masya Allah, ini surat An-Nur ini seharusnya menjadi kajian rutinnya ibu-ibu ya, karena ini banyak sekali mengatur tentang adab seorang wanita ya. Kita lanjut ibu-ibu terkait masalah kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin sampai di
Yang terakhir tentang apa? Saya tadi lupa bawa kitabnya, yang ngapunten ya, jadi agak tentang tafakkur nih, tentang tafakkur, masya Allah. Tafakkur. Kita semua ibu-ibu, kita semua ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak saat ini tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jangan tahu enggak apa kenikmatan kita yang melebihi dari masuknya surga Allah? Memandang Allah, betul. Itu digambarkan bagaimana memandang wajah Allah itu adalah kenikmatan yang akan didapatkan oleh penduduk surga melebihi dari segala kenikmatan yang ada di dalam surga itu sendiri. Wallahu alam seperti apa? Ya, seperti apa indahnya Allah SWT itu, yang saat ini kita itu mahjub, tertutup antara kita dengan Allah. Jangankan kita, para nabi pun tidak bisa melihat Allah. Nabi Musa satu waktu, ya, dia ingin memantapkan imannya, kemudian minta izin supaya Allah itu menampakkan wajahnya di depan beliau, Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah SWT ini tidak menolaknya serta-merta, tapi dengan kelembutannya. Padahal Nabi Musa itu adalah satu-satunya nabi selain Nabi Muhammad, ya, satu-satunya nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Nabi yang lain tidak. Nabi yang lain itu melalui perantara para malaikat Jibril. Tapi Nabi Musa itu langsung bicara, ngomong, dengar langsung suaranya Allah SWT, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Musa itu disebut sebagai kalimullah, atau orang yang bisa bicara langsung dengan Allah. Dia itu dalam tanda petik kurang puas, pengen lebih, nggak cuma sekedar mendengar suaranya Allah, tapi pengen langsung melihat Allah SWT. Maka apa kata Allah SWT? Wahai Musa, lihatlah gunung. Lihatlah gunung itu. Dan kemudian Allah memperlihatkan dirinya ke hadapan gunung. Dan apa yang terjadi? Gunung itu langsung meledak, hancur, gak kuat. Dengan kemahabesarannya Allah SWT, gunung itu gak kuat. Apalagi ente gitu ya, begitu ya. Apalagi kamu manusia, ya Musa. Sehingga kemudian di sini Nabi Musa alaihissalam kemudian beristighfar, minta maaf, mohon ampun kepada Allah SWT. Yang pada akhirnya intinya apa? Bahwa Allah SWT saat ini memberikan batas kepada manusia tidak bisa melihatnya. Maka sangat dusta kalau ada orang yang bisa melihat Allah SWT. Dan kemudian ibu yang dirahmati Allah, dengan keterbatasan ini, bagaimana kita itu melihat keagungan Allah SWT? Bagaimana kok jenengan itu iman Allah itu adalah zat yang maha sempurna, zat yang mencukupi kita, zat yang menolong kita, yang memberikan semua hajat kita. Maka ada sebuah kalimat, tafakkaru fi khalqillahi wala tatafakkaru fi dzatillah. Tafakkurlah kalian dengan keagungan ciptaannya Allah, dan janganlah kalian tafakkur itu maksudnya merenung-renung, ya, dengan zatnya Allah itu sendiri. Kenapa? Karena kita nggak akan mampu membayangkan kemahadahsyatannya Allah, itu tidak akan mampu. Kita ini makhluk yang begitu mungilnya, yang begitu kecilnya, yang akal kita ini sangat-sangat terbatas. Jangankan, ya, kita lihat di sekeliling kita aja lah, ya. Semua yang Allah ciptakan itu tidak bisa kita kenali semuanya. Jangan yang ada di sekitar kita, yang di dalam diri kita aja, kita nggak ngerti nyawa itu letaknya di mana, ya kan? Kemudian darah itu berapa galon yang ada di tubuh kita, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu seberapa banyak. Yang ada di kita aja kita tidak mampu memikirkan semua, apalagi memikirkan Allah, zatnya Allah. Maka ibu yang dirahmati Allah, tafakkaru fi khalqillahi wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kalau kita ingin mengetahui keagungannya Allah, sudah cukup lihat yang ada di sekitar kita saja sudah.
nanti kita akan banyak bersyukur, nanti kita akan merasakan banyak nikmat ya yang sudah Allah curahkan kepada kita semuanya. Sudah kita berikan gambaran ibu-ibu yang rahmati Allah. Kita misalnya melihat bagaimana pohon itu bisa tumbuh dari sesuatu yang begitu kecilnya menjadi sesuatu yang begitu besarnya itu. Pohon yang awalnya kita tanam dari mulai benih ya, kemudian dia setiap hari bisa tumbuh makin besar ya. Itu siapa yang menumbuhkan itu? Kok bisa gitu ya? Kok bisa? Kalau kita mau menciptakan, mau membuat sesuatu itu kan nggak bisa, tumbuh sendiri nggak bisa. Hanya Allah SWT yang bisa melakukannya itu. Atau misalnya kita punya peliharaan, ya kita ya, misalnya ini salah satu pendidikan kasih sayang kepada anak itu katanya adalah memiliki hewan peliharaan. Ya, itu menumbuhkan kasih sayang katanya. Anak itu kan mulai melihat itu bagaimana prosesnya dari katakanlah misalnya ayam yang dulu biasanya anak-anak itu beli ayam warna-warni itu ya. Ya, kemudian dikasih lampu, dikasih makanan, dikasih minuman, tumbuh, dia kemudian bisa, Masya Allah. Itu siapa yang menumbuhkan? Allah SWT. Ya. Siapa yang membuat sesuatu yang dulu tidak ada menjadi ada? Kita yang dulu belum berkeluarga, kemudian kok tahu-tahu beranak pinak sebanyak ini ya. Yang punya 1, punya 2, punya 3 anaknya. Ada yang mungkin sampai sudah punya cucunya ya. Kita tidak ahli, maaf ya, tidak ahli dalam beranak. Tidak ada orang kok dikatakan ahli beranak, tidak ada. Betul-betul itu kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sesuatu yang begitu sempitnya kemudian bisa Allah keluarkan menjadi anak yang begitu Masya Allahnya. Kadang kalau lihat bayi ini pinten Bu, niki 3 kilo punjul ya Mas. Iso ya, gitu ya. Kok iso ya? Yang punya saja, maksudnya ibunya saja heran gitu, kok bisa ya lahir dengan keadaan yang begitu sempurnanya seperti itu. Ini adalah kuasanya dari Allah SWT. Tafakkaru fi khalqillah. Selalu bertafakkurlah ya, dengan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita akan menemukan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ibu yang rahmati Allah, kalau kita sudah sering bertafakkur, maka kemudian ya, target atau goalnya yang pertama adalah kita akan semakin sering berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita semua ini dan alam yang ada di sekitar kita ini adalah sesuatu yang tidak abadi. Ya, yang satu waktu nanti akan kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mengagumi ciptaannya Allah, maka mulailah kita kemudian akan mengagumi Allah itu sendiri. Saat kita melihat sebuah lukisan yang indah, maka kita kemudian langsung membayangkan, Masya Allah ya, luar biasa yang melukis ya. Gitu. Saat kita membuat sebuah katakanlah karya yang begitu detailnya, begitu sempurnanya, maka kita akan berpikir, bagaimana ya, dahibo nih bahasa orang Jawa nih ya. Dahibo sing gawe koyo wonge ya gitu. Maka demikianlah ketika kita mentafakuri ciptaannya Allah, maka goalnya adalah kita kemudian meningkatkan rasa syukur, rasa zikir kita kepada Allah SWT. Orang yang tafakkur fi khalqillah adalah orang yang rajin dalam berzikir kepada Allah. Maka zikir-zikir itu monggo ibu-ibu ya. Setiap kali kita melihat sesuatu itu selalu zikir. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, Astagfirullah. Jadi itu semua harus kita lantunkan menjadi ibaratnya menjadi seperti spontanitas dari lisan kita. Kan ada orang yang melihat sesuatu yang indah karena dia tidak mau tafakur, yang keluar itu bukan zikir. Apa Bu? Malah miso. Ya. Yang disebut itu malah sesuatu yang bukan kembali kepada pencipta dari apa yang dia kagumi ya. Dia malah kemudian melakukan sesuatu yang malah tidak diridhoi oleh Allah SWT. Ya jangan ya.
Orang yang tafakkur dia langsung kembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Maka zikir Masya Allah subhanallah alhamdulillah itu menjadi rutinitas kita. Termasuk juga zikir-zikir terkait mau mengawali segala aktivitas. Ya, misalnya zikir keluar rumah, ya kan? Itu harus menjadi rutinitas kita. Ya, supaya kita setiap kali kita beraktivitas di luar rumah, kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah SWT. Misalnya zikirnya apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bahkan selesai dari beribadah pun kita juga disunahkan untuk berzikir lagi kepada Allah. Ya, misalnya kita setelah selesai sholat. Selesai sholat itu zikirnya apa, ibu-ibu? Ada yang hafal dari awal sampai akhir sesuai hafalan saya? Ya kan biasanya sama gitu ya, sama gitu. Saya kasih hadiah 100.000. Ayo. Dari istighfar sampai Robbana Atina. Ayo ngacung Bu. Monggo Bu. Berani Bu, monggo. Pertama apa Bu? Ya, 3 kali terus. Nggih. Allahumma antas salam, terus wa minkas salam. Tabarakal jalali wal ikram. Nggih, setelah itu belum ada lagi sebelumnya. Gilaras la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus apa Bu? Belum ada lagi sebelumnya. Allahumma la mani'a. Oh itu belum hafal. Oke. Ayo siapa yang hafal? Allahumma la mani'a. Ada yang hafal Bu? Ya, sudah leres Ibu ya. Astagfirullah 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Sebenarnya pendek loh itu ya. Yuk, kalau dari lagi Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Setelah itu tahlil lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu baru la haula wa la quwata illa billah lahun ni'matu wa lahul fadlu walahus sana'ul hasan. Ya, saya lagi. La haula wala quwwata illa billah lahun ni'matu walahul fadlu walahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Monggo. Oke, jadi urutannya istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, la ilaha illallah, Allahumma la mani'a, la ilaha illallah lagi, baru la haula wala quwata illa billah. Oke.
Setelah itu baru tasbih 33. Subhanallah, subhanallah. Kemudian tahmid alhamdulillah 33, takbir Allahu akbar 33, baru tahlil lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis itu baru apa? Ayat kursi. Allahumma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Masya Allah ya, hafal semua ibu-ibu. Kemudian setelah itu 3 kul nggih, kul huwallah, kul falak dan kul nas. Kalau setelah subuh 3 kul 3, kul huwallah 3, kul falak 3, kul nas 3. Setelah maghrib juga 3 ya. Kemudian setelah itu yang lain ya, zuhur, asar, isya. Zuhur, asar, isya ya, itu satu-satu ya, satu-satu. Dosisnya itu ya, itu kayak dosis nggih. Kemudian setelah itu jenengan doa bebas boleh. Sebenarnya doa itu yang terbaik ketika sujud atau setelah tahiyat. Tapi nek doa setelah sholat boleh nggak? Ya boleh, siapa yang larang? Doa bukan kapan aja boleh. Kalau doanya Ustaz apa? Kalau doanya saya setidaknya 4. Pertama, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Terus yang kedua, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian yang ketiga, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian pamungkasnya ini doa seluruh ya, Rabbana ya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 4 itu aja. Kalau saya, kalau ibu-ibu mau ndongake bojone, ya Allah perbaguslah wajah bojoku, monggo aja ya. Ya Allah tambahkanlah rezeki. Tapi sebenarnya itu sudah cukup dengan sapu jagat nggih. Sapu jagat itu sudah masuk semua itu. Nggih. Akhir Al-Baqarah apa itu, Bu? 3 ayat akhir Al-Baqarah. Ya, monggo saja boleh. Tapi sunnahnya itu malah yang utamanya sebelum tidur. Ya, sebelum tidur itu 3 akhir Al-Baqarah tambah Al-Kafirun itu juga nggih. Itu. Al-Mulk ya monggo Bu. Wah, Masya Allah ya. Tambah yang banyak nggih. Ini kan cuma saya kan ustadz minimalis ya. Jadi zikir minimalis ya. Ada yang memberikan tuntunan macam-macam ya monggo ya. Dzakirin wa dzakirat, orang yang banyak berzikir itu dipuji di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau bisa sepanjang mungkin zikirnya. Ya, tapi kita ini paling tidaknya itu. Paling tidaknya itu boleh, tapi kita itu aja mana sih rong apal gitu. Jadi sangat minimalis ya berarti ya. Dihafalkan boleh. Besok mungkin di pertemuan sebulan lagi saya bagi anunya lah ya, tadi apa ya, saya fotokopi nanti bisa di share ya, insyaallah ya. Jadi poin itu, tafakkur dengan ciptaannya Allah akan menimbulkan banyak zikir ya, banyak berzikir, itu pertama. Kemudian tafakkur dengan keagungan ciptaannya Allah, yang kedua adalah menambah rasa takut, gimana? Menambah rasa takut. Kalau kita melihat di sekitar kita, ya Allah kita itu apa sih? Dari sekian banyak ciptaannya Allah, kita ini ibaratnya seperti debu. Ketika naik pesawat itu ya, Masya Allah, lihat bawah itu kayak ya Allah menungso sing orang sing takabur membanggakan dengan mobilnya, rumahnya, perusahaannya. Ketika dilihat dari atas tuh rakyat tok kabeh. Enggak kelihatan semua betul-betul. Rumahnya hektar, mungkin tanahnya hektaran, itu kayak betul-betul enggak kelihatan semua.
Apa yang dibanggakan di dunia ini? Ketika kita di jalan dulu kadang-kali lihat, ya Allah, ambulan, bolak-balik ambulan. Kayaknya kita takut, tapi satu waktu nanti, suka nggak suka, kita ya akan naik itu kendaraan. Itu. Apa yang mau kita banggakan? Makin kita melihat banyaknya ciptaan Allah, makin rasa tinggi, makin tinggi rasa khauf kita, takut kita kepada Allah. Takutnya kita kepada Allah itu bukan kemudian seperti takutnya kita dengan sebuah atau sesuatu yang mengerikan, bukan. Takut kepada Allah itu semakin mendekat kita kepada Allah. Takut itu kepada Allah itu seharusnya menjadi semakin dekat kita kepada Allah. Sehingga kemudian ketika kita lahir rasa takut, maka kemudian kita berhati-hati di dunia ini. Gak sembarangan kita dalam menggunakan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita ini ya pemberiannya Allah. Rumah kita, jabatan kita, harta kita itu semua pemberiannya Allah. Yang satu waktu nanti senang tidak senang akan dikembalikan lagi kepada Allah. Atau kita tinggal, kita berikan kepada orang-orang setelah kita. Ya, sering kita sampaikan bahwa tanah yang kita injak itu kan sebenarnya kan tanah yang dulu orang bangga-banggakan juga yang sebelumnya, sebelum kita. Monglir gumanti, cuma ganti-gantian aja terus. Tidak sesuatu yang dimiliki oleh seorang manusia selamanya. Pasti ada batas akhirnya dia memiliki. Kadang-kala coba kalau kita lihat di beberapa kampung yang rumahnya begitu mega, rumah apa nak jenenge, rumah loji itu ya. Ya rumah itu yang model wah gini biar wong sugih blegedu tenan zaman dulu mungkin ya. Sekarang ya rumahnya udah nggak begitu menarik dilihat gitu kan. Bahkan anak-anaknya mungkin tidak mau memakai lagi itu. Kebetulan di pas depan kantor ya, di kantor travel saya itu di Jalan Magelang itu rumah gede betul itu, rumah gede model zaman Belanda itu, kosong melompong, didol ora payu-payu, dijual nggak laku-laku. Ya mungkin saat itu rumah yang begitu mewahnya, sekarang orang mungkin malah takut, ya pengennya ya diratakan, dibangun yang modern zaman sekarang. Jadi Masya Allah ya, kita ini semakin banyak melihat ciptaannya Allah, kita harusnya semakin takut, makin takut. Di dunia makin banyak nikmat yang dimiliki oleh manusia, mungkin makin bangga manusia. Di akhirat makin sedikit yang dimiliki oleh seorang manusia, makin senang dia. Pertanggungjawabannya, LPG-nya makin cepat. Makin cepat. Mungkin apa antara manusia yang kaya dan si miskin masuk surganya jaraknya berapa? 500 tahun. 500 tahun lebih dahulu si miskin daripada si kaya. Karena tadi LPG-nya orang miskin itu cepat gitu. Omahmu gopo? Ngapunten ya Allah, saya cuma ngontrak. Mobilmu gopo? Kula mau ngerental. Jadi semua yang dia mau sampai ke semua ternyata bukan miliknya. Ya. Jadi ibu yang saya tidak memotivasi jenengan supaya miskin dah ya. Ketika jenengan kaya, jenengan harus yakinkan ya harta yang jenengan miliki itu membuat Allah ridho, menambah pemberat amal kebaikan kita. Harta yang kita miliki itu, rumah kita, jabatan kita, ya. Dengan ada beberapa orang memiliki jabatan tapi dia tidak manfaatkan jabatan itu untuk memberikan banyak kemudahan, dipersulit orang. Jadi dia hanya sekedar SOP saja, padahal dengan jabatannya itu dia akan bisa menambah banyak pahala. Gimana? Ada beberapa orang hanya masalah ya Allah, hanya bikin SKCK, bikin KTP, dipersulit sana sini, bikin paspor apalagi ya Allah. Hanya gara-gara namanya. Ini ya, saya tidak mau menggibah siapa-siapa, tapi siapapun kita yang memiliki kuasa untuk memberikan kemudahan kepada orang-orang sekitar, berikan kemudahan. Ya, bahkan Allah memberikan janji, ya, siapa dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, maka na abdu fi auni akhihi." Allah akan senantiasa menolong hamba saat hamba itu selalu menolong saudara-saudaranya. Semakin banyak kemudahan yang kita berikan kepada orang-orang sekitar kita, Allah akan banyak memberikan kemudahan-kemudahan dengan caranya.
Jadi ketika kita menolong orang itu jangan berharap dibalas dari dia, enggak, harapannya dari Allah. Malah khawatir kita kalau kita memberikan pertolongan orang terus langsung dibalas. Waduh, jangan-jangan wis pakpok iki, gitu. Wis pakpok rampung amalku. Enggak, udah. Kalau dia tidak membalas, alhamdulillah, Allah yang membalas sudah. Allah yang membalas kebaikan kita insyaallah, gitu ya. Jadi rasa khauf yang akan lahir dari tafakkur kita dengan ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, ya, ini nyambung karena judulnya dua, yaitu kita sadar bahwa fana, dunia ini fana. Dengan tafakkur kita itu kemudian melihat yang ada di sekitar kita itu tidak akan hidup selamanya. Seperti kita juga. Saya kemarin baru aja bego tanah di pondok itu, Masya Allah banyak pohon jati. Ya, kebetulan itu tanah wakaf dari warga. Ya, jatinya itu kecil-kecil. Setelah dipotong, ya, warga itu bilang, Masya Allah mas, ini jati ini saya. Lah pripun pak? Niki galie kandel-kandel. Maksudnya pripun niku Pak? Maksudnya ini pohon ini sudah umurnya puluhan bahkan mungkin ratusan tahun, Mas. Masya Allah, ya. Pohon yang ratusan tahun tumbang juga dalam apa? Ya bego tadi, oleh begonya saya itu, Masya Allah. Jadi ada yang istilahnya kayaknya mungkin merasa dia mungkin wallah alam ya, ini pohon ini merasa wah aku yang paling tua nong kene. Aku yang paling senior di sini, tumbang juga. Ya. Habis juga masa hidupnya. Apa yang ada di sekitar kita ini yang bertahan lama? Tidak ada. Ya. Yang dulu mungkin kita itu kembang desa paling ayu. Sudah lewat masa itu. Sudah lewat masa itu. Mau kita permak kayak apa? Udah nggak bisa muda lagi. Udah nggak bisa muda lagi. Ya Allah, ya. Semakin kita tafakkur itu semakin sadar bahwa semua ada expirednya, ada garis finishnya, sehingga kemudian kita harusnya kemudian sadar, oh iya ya, kita ini tidak selamanya ya di sini ya. Oh iya ya, kita ini hanya diberikan pinjaman sama Allah. Kalau kita mau merenung ya, kita ini ibaratnya seperti tukang parkir ya, tukang parkir dapat titipan motor, mobil yang bagus, ketika yang punya ngambil ya kita tidak punya kuasa untuk menggendoli ya. Tidak punya kuasa menggendoli, sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita lillah miliknya Allah, wa inna dan kita ilahi kepada Allah rajiun, balik. Jangankan orang-orang sekitar kita, diri kita sendiri loh kita nggak bisa mempertahankan. Seorang dokter ada yang meninggal lebih dahulu daripada pasien yang dia tangani, gitu. Dan tidak sedikit itu. Ya. Seorang istri ada yang suaminya meninggal dulu, pengennya suami istri. Suaminya meninggal dulu atau istrinya. Itulah. Udah kita ibu-ibu yang rahmati Allah, apa yang kita capek-capek di dunia, ngoyak sesuatu yang kita tinggalkan. Innal insana lafi rugi. Bismillah. Jangan terlalu membawa dunia ini di atas kepala. Ya. Kalau mau membawa dunia itu ya seperti kalau misalnya pas umroh itu, Bapak Ibu kita selalu bilang gini, kalau ke masjid bawa sandal yang paling welek. Gitu. Ya kene apa Ustaz? Nek ilang ki lek getun ki ora suwi. Gitu. Ya dunia itu harusnya kayak gitu. Ya dunia itu letakkan di bawah udah. Kalau ada sesuatu yang terjadi, itu kita ibarat kayak sandal lelek gitu loh. Sandal lelek gitu. Jadi kebayang itu beberapa kadang-kala jamaah itu begitu bangganya dengan sandal yang mahal dan sebagainya. Ketika di Masjidil Haram, itu yang dipakai yang paling elek-elek gitu ya. Swallow, apa jenis meli. Etel masuk ke masjid, Bu, sandalnya di mana? Oh, santai Ustaz, mau meli. Ini letakkan di mana, akhirnya hilang betul ya, bingung juga itu. Nah, jadi ini poin yang berikutnya. Jadi semakin sadar semua ini adalah fana. Suami itu fana, istri fana, anak. Pantas nggak anak itu meninggal lebih dahulu daripada orang tuanya? Ya pantas-pantas saja. Loh, anakku jenong Ustaz lagi lahir ya Allah. Lah itu pantas miliknya Allah kok.
Miliknya Allah. Kita ini coba dipinjemi sama Allah SWT. Pinjemi sebentar. Gitu. Kan kudunya aku dhisik tenan apa ora ya. Pengennya ya semua orang itu ya egosentris. Pengennya itu ya nek iso umurnya panjang, enggak boleh kita buat misalnya ada ya Allah kudu niki aku dhisik. Alah, nanti ketika sudah berapa minggu ya lali gitu ya. Nek iso ya umur panjang kan gitu kan. Ngapunten. Jadi semua ini kita sadari ada batas. Bahkan sebelum lahir di dunia, setiap kita itu sudah ditakdirkan kapan lahirnya, kapan matinya, jodohnya siapa, rezekinya seberapa, bahagianya seberapa, sedihnya seberapa. Sudah diputuskan Allah sebelum kita lahir di dunia ini. Jatah setiap orang itu sendiri-sendiri. Coba jenengan ingat ketika jenengan diperistri oleh suami jenengan, apakah kemudian jenengan itu mengurangi rezeki ini suami jenengan? Tidak. Allah itu sudah ngasih jatah sendiri-sendiri. Malah berapa tidak sedikit orang setelah menikah malah tambah sugih. Karena udah bawa rezeki sendiri. Ketika punya anak, loh kok malah tambah sugih? Harusnya kan kayaknya rumus matematika, misalnya gajinya katakanlah 3 juta, punya anak 1, oh berarti bagi si telu no, si 1 juta, gitu kan. Tambah anak lagi, oh berarti mulai kurang. Itu rumus matematikanya kayak gitu, tapi enggak tuh ternyata tambah anak malah tambah rezeki. Dan itu betul, ya tambah anak malah tambah rezeki. Ya, enggak ada seseorang lahir di dunia ini tanpa membawa rezekinya sendiri. Semua orang punya jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang iman seperti itu. Ya, beda dengan di Jepang katanya kan sekarang Jepang ini sedang krisis Jepang dan di Korea ya, krisis kelahiran anak lah bahasanya gitu. Jadi namanya juga orang nggak ngerti agama ya, nggak ngerti iman gitu ya. Berpikirnya gini, saya hidup sendiri aja, kerja susah payah untuk mencukupi saya sendiri aja kurang, apalagi kalau saya punya istri gitu ya, apalagi kalau saya punya anak gitu. Berpikirnya seperti itu. Orang tidak punya iman. Nah, kemudian teman-teman kita yang di Jepang itu banyak sana rumah-rumah pada kosong gitu ya, karena ya tadi itu ya, orang makin kesini pikirannya makin tadi nggak jelas gitu ya, jadi pikirannya hitungannya pakai matematika terus. Nah ibu yang rahmati Allah ya, saya tidak panjang lebar ini apa yang bisa saya sampaikan, dan ala kulli hal ya singkat aja ya, mari kita semakin merenung ya dengan ciptaan Allah, semakin supaya kita ini semakin mengetahui akan keagungan Allah SWT. Setiap kita nggak ngerti garis finishnya kapan, semua kita ini hendaknya betul-betul bersiap bahwa kita ini memiliki zat yang mengutus kita di dunia ini dan satu waktu nanti akan memanggil kita lagi. Jangan kita menggantungkan hati kita kepada benda-benda sekitar kita. Sekarang mulailah berlepas diri dengan ketergantungan dengan sekitar kita. Bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala cobalah duduk merenung, memikirkan tanda-tanda kebesarannya Allah SWT. Saat malam hari duduklah sendiri di musola jenengan, membaca ayat Al-Quran, berzikir, dan mengingat-ingat bahwa kita ini hanya sebentar aja di dunia ini. Satu waktu nanti Allah panggil kembali. Karena kadang dengan seringnya kita itu dibantu oleh orang-orang sekitar kita atau fasilitas yang kita gunakan sekitar, kita itu lupa bahwa kita ini asli ini dewean, lahir dewean, mati yo bakal umumnya ini dewean, umumnya dewean. Ya, tapi sebelum semua itu, wah ini kita masih kadang ya dilayani orang, dilayani pembantu kita, dilayani anak kita, mau butuh apa tinggal manggil, minta ke suami. Itu jadi kadangkala melupakan hakikat kita bahwa kita itu orang yang sendiri. Hakikat bahwa kita itu makhluk yang sendiri. Yang di akhirat nanti di depan Allah kita berdiri sendiri-sendiri. Ora sak keluarga, ora sak terah. Iya, sendiri-sendiri di depan Allah. Hadisnya gini, la tazulu qadam ibni adam yaumal qiyamah hatta yus'al an khamsin. Tidak akan bergeser kaki manusia di depan Allah di hari kiamat sampai ditanya tentang 5 hal. An umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan.
Wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya. Masa mudanya untuk apa dia habiskan juga, untuk dia dilewatkan. Kemudian wa an malihi min aina iktasabah. Ya, yang ketiga adalah tentang harta dari mana dia dapatkan. Wa fima anfaqah, dan yang keempat adalah tentang harta kemana dibelanjakan. Mau tuku Shopee terus, ya kan? Jadi harta itu ada pertanggungjawabannya, dari mana dan kemananya. Itu pertanyaan sendiri itu, dari mana dan kemananya. Ya, jadi kebetulan saya kan di pondok ada tamu syekh ya, dari hari Senin kemarin sampai hari Sabtu. Ya, beliau kemarin ngobrol panjang lebar itu tentang ya namanya laki-laki ngomongkan wong wedok. Ternyata wanita Arab dengan wanita Indonesia itu yang nggak jauh beda. Ya apa? Wah, ini baru beli ya, mungkin cuma curhat karena deket sama kita kan. Aneh betul para istri kita itu ya. Beli baju baru seminggu, ketemu temennya ternyata bajunya sama. Langsung bilang sama kita, ya Allah, ini teman saya kok bajunya sama, saya pengen beli yang lain. Saya bilang ini ayat ini tentang hadis ini kan. Bukan hanya dari mana harta itu didapatkan, kemana dibelanjakan, ditanya Allah. Lagi seminggu kok tuku anyar, pengen tuku anyar lagi ya. Ibu-ibu kan kadang kayak gitu ya. Saya nggak tahu ibu-ibu sini nggak tahu ya. Jadi baru beli seminggu, ketemu di Majlis Taklim, jebule jilbabe podo. Gitu. Wah, orang sing madani, terus nggak mau pakai lagi. Nah, terus beli yang baru. Wa fi ma anfaqah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya kenapa kok sampai berboros-boros harta ini. Kemudian yang terakhir apa? Wa an ilmihi. Ya, tentang ilmunya. Bagaimana dia amalkan ilmunya. Ya, ini ditanya oleh Allah, enggak cuma sekedar mendapat ilmu, tapi ilmu itu ada konsekuensinya, harus diamalkan. Ya, karena kalau ilmu cuma didapatkan, hanya didengarkan, ditulis tanpa diamalkan, itu ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Ya. Ibaratnya seperti orang Yahudi itu tahu semua ilmu-ilmu, masya Allah, mereka pintar. Memang mereka itu adalah manusia yang dikatakan di dalam Al-Quran, manusia yang memiliki kelebihan lebih daripada manusia yang lain. Tapi sifatnya orang Yahudi itu cuma tahu tok, tapi tidak mau diamalkan. Nah, ini menjadi istilahnya wanti-wantinya Allah kepada umatnya Muhammad, kalau berilmu harus diamalkan. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan, dan terima kasih atas kerawuhan jenengan dalam majelis ini. Terima kasih kepada panitia yang memfasilitasi kita semua, sehingga semoga dengan majelis ini kita semakin barokah, semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan 1, 2. Ya, monggo Bu. Nggih, Bu. Nggih. Tapi kenyataannya kan banyak yang mungkin karena kesalahan manusianya itu. Oh ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sikap kita menikmati fenomena yang seperti ini, kerusakan alam itu. Kerusakan alam. Dhaharul fasad wal barru fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, ayatnya kayak gitu ya. Rusaklah ya alam semesta ini, baik daratan dan lautan, gara-gara siapa? Kelakuannya manusia. Orang buang sampah sembarangan, orang memotong pohon, orang merusak alam ini dengan pembakaran kayak gitu ya. Ya. Bagaimana sikap kita? Ya, pertama kita jangan merusak alam ini. Ini kan amanah dari Allah, harus kita jaga. Dulu alam ini pernah rusak oleh bangsa jin sebelum kita. Ya, dunia ini dulu sebelum manusia dikirim, itu yang menguasai dunia ini adalah bangsa jin. Dan apa yang terjadi? Rusak parah. Kemudian Allah Maha tahu ada makhluk lain yang lebih baik daripada mereka, yaitu manusia. Sehingga misinya manusia itu adalah untuk memakmurkan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni jailun fil ardi khalifah.
Kita ini dijadikan Allah sebagai pemimpin, pemakmur dunia ini. Sehingga ketika manusia tidak menjalankan misinya, berarti ini manusia yang berjiwa non manusia. Kelakuannya fi asfali safilin. Kelakuannya kadangkala lebih buruk daripada binatang. Kadangkala coba ngapunten. Ada beberapa binatang itu dia bisa memakmurkan malah. Nah, ada beberapa binatang itu membuat alam ini baik-baik aja, malah tambah baik. Tapi ada beberapa kelakuan manusia yang seharusnya di atas binatang, malah di bawah binatang. Ya siapa mereka? Ya mereka yang lupa kalau mereka itu Allah jadikan pemimpin di dunia ini. Maka sikap kita ya bagaimana kita rawat yang ada di sekitar kita. Pertama merawat dunia ini ya dengan ketaatan kepada Allah, yaitu bertauhid. Karena kerusakan yang paling parah yang dibuat oleh manusia itu bukan sekedar membuang sampah, ini bukan sekedar itu. Kerusakan yang paling berat yang dilakukan oleh manusia adalah melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran kepada Allah SWT. Maka merawat dunia ini adalah dengan melakukan iman, ya, melakukan tauhid, akidah yang benar. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua adalah merawat yang Allah berikan kepada kita. Punya rumah, ya disaponi, punya mungkin kebun, ya ditanami, dicabuti rumputnya, punya mungkin peliharaan, ya dirawat dengan baik. Kalau tidak bisa, dol baik. Iya, kita ini kalau sudah istilahnya membeli sesuatu itu kan berarti kita ini dititipi, berarti kita mampu ya merawat barang-barang itu. Kalau tidak mampu, daripada kita nanti di akhirat berat ya, atau pertanggungjawabannya di hadapan Allah, dol baik, dijual aja. Jual aja. Ora iso ngrawat pitik, jual pitike. Bleh. Enggak bisa ngerawat burung, dah jual burungnya. Lepas ke. Ya. Enggak bisa merawat tanaman, jangan tanam. Paving kabeh aja semua. Iya kayak gitu ya. Jadi simple, ya. Jangan membuat repot diri sendiri. Kan ada beberapa orang yang suka nanam-nanam tapi akhirnya ora karu-karuan bentuke. Mending nanam bunga sintetis. Nggak usah nyiram. Sesederhana itu. Jadi semua yang kita miliki dirawat dengan baik. Tapi saya yakin Masya Allah ya ibu-ibu ini para pecinta bunga ini kayaknya ya. Bunga, semua bunga dirawat. Monggo silakan. Sampai dalam masalah nanam itu kan ada hadis tuh. Meskipun besok hari kiamat, meskipun besok seandainya diinfokan, tanam sekarang. Jadi pikiran kita adalah apa? Kita ini untuk kebaikan orang banyak. Jadi pohon itu pasti ada manfaatnya. Meskipun nggak ada bunganya, nggak ada buahnya, pasti ada manfaatnya gimana ya? Itu insya Allah menambah sejuk. Syekhnya lagi ya, saya cerita lagi syekh itu. Syekhnya beliau kebetulan dari Jeddah. Masya Allah ya, ini di Jeddah kok cuacanya sama kayak di Jogja, tapi kok di sini sejuk ya? Apa bedanya saya kira-kira? Ya karena di sini banyak pohon-pohonan, di Jeddah enggak ada. Oh iya. Masya Allah. Jadi beliau lihat pohon itu sangat apa namanya bahasanya? Ya, sangat kagum banget ya. Di Indonesia ini banyak sekali pepohonan. Di Jogja ini Masya Allah. Saya punya wali santri dari Brebes. Dari Brebes itu datang ke pondok itu langsung, ya Allah memang ini kenapa kok Jogja itu ya dingin saja. Kenapa? Banyak pohon. Di Brebes nggak ada pohon. Kalau di Pajangan itu kan lihat pohon asam, pohon jawa itu kan gede-gede gitu ya. Di Brebes nggak ada pohon kayak gini, nggak ada. Betul. Saya nggak tahu betul apa enggak. Mungkin ada yang jalan dari Brebes, tapi seperti itu kondisinya. Di Jogja ini Masya Allah, tanam pohon, rawat dengan baik, pelihara apa hewan yang kira-kira memberi manfaat, kemudian ya rawat dengan baik. Saya kira cuma itu intinya Bu. Ada yang lain ibu-ibu? Yang kedua, satu aja, ya. Tersusun. Sholat itu salah satu kita itu harus melakukan doa itu harus maksudnya apakah boleh bahasa Indonesia, apakah yang harus ada tulisan bahasa? Iya, kalau sholat itu adalah ibadah mahdhoh, ibadah yang tata caranya harus persis plek seperti yang dicontohkan Rasul. Dan dalam masalah sholat itu tidak ada riwayat Rasulullah membaca dengan bahasa lain. Dan para sahabat juga tidak ada disebutkan
memakai bahasa lain. Padahal para sahabat banyak waktu itu ya, bukan cuma sekedar bahasa Arab, banyak yang pintar bahasa Ibrani, bahasa Yahudi banyak. Tapi mereka hanya memakai bahasa Arab saja. Sehingga kalau mau berdoa di dalam sholat itu wajib dengan bahasa Arab. Jadi ketika sujud misalnya Ibu ya, kita mau doa, ya udah baca Rabbana Atina setelah zikir ya, zikir subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, maka kita kemudian baca Rabbana Atina, boleh. Atau setelah tahiyat itu juga waktu mustajab, sebelum salam, antara tahiyat selesai dengan salam itu kan waktu mustajab. Itu doanya apa? Monggo ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam itu ya. Terus ditambah yang lain, tambah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ini kula mboten saged ya Ustaz donga-dongane ya piye ben saged ki piye. Nah, akhirnya ya hafalkan. Ya nanti mungkin alangkah indahnya ya ketika kayak gini ada selang waktu kita ngafalkan doa. Terus dites sebelum pulang, yang nggak hafal nggak boleh pulang. Seseorang mangkat kabul. Kalau di pondok itu yang belum hafal nggak boleh keluar dari masjid gitu. Kalau di santri-santri itu kalau pagi baca subuh ngafal, yang nggak boleh hafal Quran nggak boleh keluar dari masjid. Ya akhirnya kemudian baru. Kalau di sini caranya biar kesadaran sendiri. Hafalkan doanya. Nggih, Eman. Hafalkan doa dari doa yang kecil-kecil. Robbi habli minas solihin, ini kan pendek-pendek kan? Atau Robbi firli wali walidaya. Itu insya Allah banyak manfaatnya. Dan insya Allah kita membaca doa dengan doa yang dibaca oleh Rasulullah itu pasti lebih apa ya bahasanya, lebih mandi, lebih sakti daripada doa yang kita rangkai-rangkai sendiri. Gitu ya. Itu kan doa yang dipakai Rasulullah, doa yang dipakai oleh orang terkasihnya Allah, gitu ya. Maka insya Allah gitu. Ngoten Bu Hajah. Berarti kalau pas sujud kok terus gimana? Ya Allah berikan yang terbaik itu anakku. Saja ya. Tidak boleh Bu. Ya Allah. Tapi doa yang dimaksud di sini adalah doa yang terlafalkan di lisan ya, terlafal lisan. Ya, doa itu memang harus dilafalkan di lisan. Ya, jadi umak-umiknya itu harus ada. Ya, enggak cuma di batin. Nanti mau di batin ini kabeh wong iso batin. Dan enggak dosa, jenengan batin iki ora dosa gitu. Batin. Aku pengen dadi bojone kae ning batin, wong batin tok. Kalau doa itu harus diumi-umikan. Tadarru'aw wa khufyah, ya, dengan suara yang paling lirih gitu. Ngoten Bu. Nggih. Atas dalam salat harus pakai bahasa Arab. Ini ahli batiniyah berarti ya, ahli kebatinan. Betul nggih. Jadi doa itu diumi-umikan ya. Diumi-umikan ya, enggak orang Jogja enggak paham nih Bu siapa nih? Bu Farida mana ada enggak paham enggak? Umi-umi paham enggak Bu? Ini ya, jadi digerakkan lisannya. Ya, ini bibirnya bergerak ketika berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, itu harus bergerak bibirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.